Manchester United sepantasnya ada di Liga Champions. Gary Neville mendesak Manchester United untuk mendatangkan 4 pemain kunci. Roy Keane menilai Andoni Iraola belum siap menangani Manchester United. Para pemain Manchester United siap mati demi Michael Carrick. Langkah pertama perombakan skuad Manchester United siap korbankan Ugarte demi revolusi lini tengah. Manchester United sepantasnya ada di Liga Champions. Back Manchester United Diego Dalot enggan merayakan berlebihan kelolosan timnya ke Liga Champions musim depan. Sang back menyebut bahwa tim sekelas MU memang sudah selayaknya bermain di kompetisi elit tersebut. Seperti yang sudah diketahui 2 tahun terakhir, Manchester United absen di Liga Champions. Performa buruk dan tidak konsisten di Liga Inggris membuat setan merah absen di kompetisi elit tersebut. Namun segalanya akan berbeda di musim 2026-2027 nanti. Manchester United sudah memastikan diri lolos ke Liga Champions musim depan setelah mereka mengalahkan Liverpool dengan skor 3-2 di Old Trafford. Diego Dalot senang timnya kembali ke Liga Champions. Menurut back timnas Portugal itu, United memang sudah semestinya bermain di kompetisi elit Eropa. Menurut Dalot, lolos ke Liga Champions itu seharusnya bukan sesuatu yang spesial bagi MU. Sang back berkeyakinan bahwa sudah selayaknya Manchester United bermain secara konsisten di Liga Champions setiap tahunnya. Bermain di Liga Champions seharusnya kami lakukan setiap tahun. Liga Champions adalah tempat yang semestinya dihuni tim seperti kami. Bisa mendengarkan anthem di Liga Champions di malam dingin di Old Trafford merupakan sesuatu yang seharusnya dirasakan oleh klub ini setiap musimnya, ungkap Dalot. Lebih lanjut, Diego Dalot mengakui untuk lolos ke Liga Champions musim depan tidak mudah. Jadi dia mengapresiasi kerja keras seluruh elemen klub yang memastikan mereka kembali beraksi di kompetisi elit tersebut. Saya rasa semua orang di klub ini layak mendapatkan kelolosan ke Liga Champions musim ini. Semua yang terlibat, terutama para fans, layak mendapatkan ini karena mereka sudah melalui banyak hal yang sulit. Kami sudah mengalami musim yang berat dalam beberapa tahun terakhir dan bermain di Liga Champions adalah tempat di mana kami semestinya berada, tambah dari Diego Dalot. Gary Neville mendesak Manchester United untuk mendatangkan 4 pemain kunci. Manchester United memastikan lolos ke Liga Champions di musim depan setelah mengalahkan Liverpool 3-2 di Old Trafford pada hari Minggu. Tim asuhan Michael Carrick tampil impresif di babak pertama dengan Matheus Cunha dan Benjamin Sesko mencetak gol untuk mengendalikan jalannya pertandingan. Namun ada penurunan performa di babak kedua dan itu yang dinilai secara luas oleh legenda Manchester United Gary Neville. Neville tidak terkesan dengan penampilan United di babak kedua dan dia mendesak jajaran petinggi klub untuk melakukan 4 perekrutan prioritas musim panas ini. Dia mengatakan kepada Sky Sport, "Saya pikir United membutuhkan bek kiri untuk musim depan karena Luke Shaw telah bermain di setiap pertandingan tahun ini dan dia mungkin akan kesulitan. Mereka membutuhkan bek tengah 100% dan mereka membutuhkan 2 pemain lini tengah." Setelah menghabiskan sebagian besar anggaran mereka untuk meningkatkan lini serang, United kemungkinan akan fokus memperkuat lini tengah mereka di musim panas ini. Elliot Anderson dari Nottingham Forest tetap menjadi target utama mereka, tetapi kesepakatan tampaknya sulit tercapai karena adanya minat dari Manchester City. Adam Wharton, Aurelien Tchouameni, dan juga Sandro Tonali juga merupakan nama-nama berkualitas yang mungkin tersedia untuk disewa. Manchester United membutuhkan bek tengah dan telah dikaitkan dengan Murillo dari Forest dan juga Mickey van de Ven dari Tottenham Hotspur. Mereka juga bisa mempertimbangkan untuk mendatangkan bek kiri karena Tyrell Malacia akan hengkang di akhir musim. Idealnya United juga ingin menambah pemain sayap berkualitas ke dalam skuad, mengingat Marcus Rashford dan Sancho diperkirakan akan dijual. Roy Keane menilai Andoni Iraola belum siap menangani Manchester United. Roy Keane memberikan pandangannya terkait peluang Andoni Iraola, pelatih Manchester United. Dia menilai pelatih Bournemouth tersebut belum cukup meyakinkan untuk menangani tim sebesar Setan Merah. Iraola sendiri akan meninggalkan Bournemouth pada akhir musim ini. Kinerjanya dinilai cukup impresif setelah membawa tim bersaing di papan tengah. Performa Bournemouth di bawah arahannya membuat namanya mulai dikaitkan dengan sejumlah tim besar. Salah satunya adalah Manchester United yang tengah diliputi ketidakpastian di kursi pelatih. Posisi pelatih Manchester United memang belum sepenuhnya aman jelang musim panas. Namun Iraola pun masuk dalam daftar kandidat yang dipertimbangkan. Roy Keane mengaku Iraola telah melakukan pekerjaan yang bagus bersama Bournemouth, namun dia merasa hal itu belum cukup untuk berlatih Manchester United. Menurutnya tantangan di Old Trafford jauh lebih besar dibandingkan di dalam klub sebelumnya. Faktor tekanan menjadi pertimbangan utama dalam penilaiannya tersebut. Saya tidak yakin apakah dia sudah melakukan cukup banyak sejauh ini. Saya yakin Manchester United sedang melihatnya. Kontraknya akan habis, tetapi apakah saya melihat dia datang ke Manchester United? Mungkin tidak, ungkap dari Roy Keane. Roy Keane menilai ada perbedaan besar dalam tuntutan antara Bournemouth dan juga Manchester United. Dia menyoroti perbedaan target serta ekspektasi di kedua tim tersebut. Di Bournemouth, fokus utama adalah menjaga stabilitas dan mengembangkan tim. Sementara di Manchester United, tuntutan untuk meraih gelar selalu menjadi prioritas utama.
Itu tergantung pada perannya. Peran di Bournemouth berbeda dengan Manchester United. Di Manchester United mereka dituntut untuk memenangkan gelar, sementara di Bournemouth adalah terus menang stabil, menjual pemain dan menghasilkan pemasukan, ungkap Roy Keane. Para pemain Manchester United siap mati demi Michael Carrick. Gelandang Kobbie Mainoo memuji pengaruh manajer Michael Carrick sejak dia mengambil alih tim. Pada pertandingan pekan ke-35 Liga Premier tanggal 3 Mei, Mainoo bersinar di saat yang tepat dengan sebuah gol yang memastikan kemenangan 3-2 untuk Manchester United. Gol ini bahkan lebih signifikan karena tercipta hanya beberapa hari setelah gelandang 21 tahun itu menandatangani kontrak baru dengan klub tersebut. Setelah pertandingan, Kobbie Mainoo tidak bisa menyembunyikan rasa terima kasihnya kepada Michael Carrick. Dia memainkan peran besar dalam memberikan kepercayaan diri kepada seluruh tim. Kami siap berjuang dan berkorban di lapangan untuk dirinya, ungkap Mainoo. Di bawah manajer interim Michael Carrick, Mainoo menunjukkan kebangkitan yang signifikan. Setelah menghadapi resiko dijual di bawah kepemimpinan Ruben Amorim, dia kini menjadi pemain kunci di lini tengah. Pekan lalu Mainoo ditawari perpanjangan kontrak 5 tahun oleh Manchester United dengan gajinya meningkat dari 20.000 pound sterling menjadi 150.000 pound sterling per minggu, setara dengan gaji banyak pemain kunci setan merah. Ini adalah penghargaan yang pantas untuk potensi dan kontribusi sang gelandang selama periode terakhir. Tidak hanya Kobbie Mainoo, tetapi striker Matheus Cunha juga memuji kemampuan pelatih Michael Carrick. Ketika dia bergabung, dia membawa gaya yang agak mirip dengan Alex Ferguson. Dia banyak berbicara tentang semangat juang tim. Karena itu kami selalu fokus secara intens untuk mencapai tujuan kami. Hasil ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan, ungkap Cunha. Pernyataan dari pemain kunci seperti Mainoo dan juga Cunha dipandang sebagai sinyal kepada manajemen Manchester United. Saat ini klub tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan tentang penandatanganan kontrak jangka panjang dengan Michael Carrick, tetapi akan menunggu hingga musim panas untuk mempertimbangkan masalah ini dengan cermat. Langkah pertama perombakan skuad, Manchester United siap korbankan Ugarte demi revolusi lini tengah. Keputusan mengejutkan datang dari Manchester United jelang bursa transfer musim panas. Di tengah euforia lolos ke Liga Champions, klub justru dikabarkan siap melepas salah satu gelandangnya, Manuel Ugarte, yang bahkan belum lama bergabung. Langkah ini terasa kontroversial. Ugarte didatangkan dengan harapan besar untuk memperkuat lini tengah, namun realitanya jauh dari ekspektasi. Di bawah pelatih Michael Carrick, dia justru kesulitan mendapatkan tempat dan hanya mencatatkan 1 kali starter. Situasi ini langsung memicu spekulasi bahwa Ugarte tidak masuk dalam rencana jangka panjang Michael Carrick. Gaya bermainnya dinilai kurang cocok dengan sistem yang kini diterapkan, yang lebih menuntut mobilitas tinggi dan kemampuan distribusi bola cepat dari lini tengah. Manchester United pun mulai bergerak cepat. Penjualan Ugarte bukan hanya soal performa, tetapi juga strategi finansial. Dana dari transfer ini rencananya akan digunakan untuk mendatangkan gelandang baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim saat ini. Namun jika transfer tersebut tidak terwujud, United siap untuk tetap menjadikannya sebagai gelandang pilihan keempat di musim depan. Langkah ini juga menjadi sinyal kuat bahwa Manchester United benar-benar serius melakukan perombakan skuad. Tidak ada lagi jaminan bagi pemain, bahkan mereka yang baru datang sekalipun. Siapapun yang tidak cocok dengan sistem akan langsung masuk dalam daftar jual. Di sisi lain, keputusan ini tentu mengandung resiko. Melepas pemain terlalu cepat bisa menjadi bumerang jika dia justru bersinar di klub lain. Namun manajemen tampaknya tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu dengan mempertahankan pemain yang tidak memberikan dampak signifikan. Kini dengan rencana besar yang mulai terlihat, satu hal yang menjadi jelas, Manchester United sedang membangun ulang identitas mereka, dan jika itu berarti harus mengorbankan nama seperti Manuel Ugarte, maka itu adalah harga yang siap mereka bayar demi masa depan yang lebih besar.